Gak usah kenalan lagi. Praise the Lord. Minggu lalu, ingat apa yang disampaikan Fani? Hati gembala. Hari ini saya mensupport apa yang disampaikan saudari kita, Fani, yaitu memiliki hati gembala. Ya, mainin aja J ya, oke? Mantap. A shepherd's heart serving in truth. Hatinya ada, kebenarannya nggak ada, salah juga mengembalakan itu. Oke? So, perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman hanya demi nama Yesus teman-teman ibadah dan teman-teman nggak pernah tahu kebenarannya, teman-teman bisa disesatkan. Nonton yang di Netflix, jemaatnya ribuan, pendetanya cabul. Ya saya nggak mau sebut namanya lah ya, tapi di Korea. Jadi mereka membangun sebuah kultus pakai nama Yesus. Untuk diurapi harus melakukan ritual ini dan maaf ya yang kotor-kotor. Dan banyak banget pengikutnya. Mereka mengembalakan tapi bukan dalam kebenaran, hati-hati. Amin. So teman-teman harus tahu kebenarannya. Hari ini saya ingin mengkhotbahkan the heart of founder ya. Nanti baru di minggu keempat saya khotbah lagi, baru yang kemarin saya sampaikan, saya mau sampaikan gereja yang sehat ya. The heart of founder. Ini teman-teman. Setiap kita ketika kita melenceng dari hati pencipta kita, pasti kita salah tujuan. Betul? Yang paling ngerti hidup kita pasti pencipta kita. Setuju? Karena itu kita harus mengetahui apa hatinya. Yang pertama, pengajaran yang religion adalah Yesus itu tokoh agama. Biar agak romantis gitu ya. Nah, gitu. Biar mamanya lihat tuh kami main. Yang pertama kali, teman-teman, kalau teman-teman masih melihat Yesus sebagai tokoh agama, teman-teman gak akan pernah ngalamin Yesus di semua hal dalam hidup kita. Betul? Orang menyebut hari ini Yesus itu Tuhannya agama Kristen, cuma buat agama Kristen. Kasian deh. Saya makin baca Alkitab, Yesus itu dari mulanya sudah ada, benar gak? Sebelum Abraham ada, aku ada. Bahkan pertama kali Tuhan menciptakan, lalu dia berfirman. Firman itu Yesus Kristus. Jadi segala hal, baca Injil Yohanes, semua hal ini diciptakan. Kalau bukan dari dia nggak bisa diciptakan. Betul? So kalau kita melihat Yesus hanya sebagai tokoh agama, sangat sempit kita bisa mengenal hati Sang Bapa. Karena itu, saya mau tekankan hari ini, orang-orang warga kerajaan Allah. Yesus itu tokoh sentral di dunia ini. Jadi semua hidupmu mengarahnya itu pada Yesus. Kalau benda-benda penerang, kita pusatnya matahari, betul? Kita kelilingin matahari. Itu juga Yesus. Yesus tuh di dalam, di atas tronnya, di atas apa? Tahtanya. Kita yang menyembah, ngikutin dia. Amin? So, apapun yang kamu lakukan, ingat, dia bukan tokoh agama. Dia Tuhan yang jadi manusia. Artinya dia juga Tuhan bagi semua agama. Cuma mereka nggak dapat revelationnya aja. Inilah bagian kita menerangi. Oke? Itu dulu yang pertama. Yesus bukan tokoh agama Kristen, bukan. Dia tokoh sentral, firman yang jadi manusia. So, hari ini kita sedang menikmati sudah hari kebangkitan Yesus. Karena kita udah merayakan Paskah, betul? Dan nanti di 14 Mei kita akan ibadah di pantai. Ya, teman-teman bisa daftar yang mau ikut nanti. Kita akan ibadah di pantai. Itu hari kenaikan Tuhan Yesus, betul? Tapi teman-teman baca, setelah dia bangkit, Yesus nggak langsung naik, betul? Ada 40 hari dia ngajar tentang kerajaan Allah. Oke, saya merenungkan teman-teman. Seringkali nih teman-teman ya, yang baca Alkitab, setelah teman-teman ngalamin Tuhan, baca ayat itu jadi beda, nangkep gak? Betul?
Tadinya yang kamu nggak ngerti, karena begitu besar kasih Allah, itu cuma slogan aja orang Kristen, Yohanes 3 ayat 16. Tapi ketika kamu dilawat Roh Kudus, ayat itu kok jadinya, penuh kasih banget ya. Nangkap sampai sini? Artinya ada satu hal yang baru yang murid-murid baru ngeh ketika mendengar tentang kerajaan Allah setelah Yesus bangkit. Make sense gak? Makanya dia harus ngomongin lagi. Yang dia bilang, anak Allah akan mati, dia bilang gini, aku akan mati, diserahkan, dan hari ketiga aku akan bangkit. Itu cuma statement ketika Yesus belum mati, betul? Tapi ketika Yesus bangkit, di situ mereka punya pengalaman yang baru, murid-murid Kristus. Wow. Artinya semua yang dikatakan Yesus itu akan terjadi. Karena ini aja udah mulai tergenapi. Dia mulai ngerti tuh, pengajaranku itu gak bisa ditaruh pada kirbat anggur yang lama. Dia ngomong ke murid-muridnya. Karena kalau kamu kirbat anggur yang lama ditaruh anggur yang baru, itu akan terkoyakan. Murid-murid gak ngerti. Tapi ketika Yesus bangkit, aku akan robohkan bait Allah ini. Aku akan bangun dengan 3 hari. Dia baru ngerti. Ternyata bait Allahnya pindah ke Yesus. Amin. Ada hal-hal yang konfirmasi dalam spirit murid-murid. Begitu mengenal Yesus lebih lagi bahwa dia benar-benar raja setelah Yesus bangkit. Makanya Yesus perlu ngajar 40 hari lagi. Make sense? Ya. So hari ini teman-teman, artinya gini, ada penekanan apa yang Tuhan ulang-ulang selama 40 hari itu? Jangan-jangan selama ini kita Kristen, kita hidup sebelum Yesus mati dan bangkit. Nangkep gak sampai sini? Kita punya pemahaman yang lama tentang Yesus dan kita bawa sampai hari ini. Padahal Yesus sedang memberitakan yang lebih lagi. Nanti saya bahas tentang pengajaran-pengajaran gereja yang banyak melukai jemaat sebenarnya. Oke? Ya, the heart of founder. Hari ini saya pengen bawa teman-teman pemahaman Yesus telah bangkit, miliki hati berpengalaman dengan Tuhan. Ada satu hal yang dibukakan ketika kamu mengalami Tuhan, sama seperti murid-muridnya Yesus mendengar tentang kerajaan Allah sebelum Yesus mati dan sesudah Yesus mati. Make sense sampai sini? So, ada hal yang baru. Klik itunya, coba. Oke. Bangsa Israel salah mengerti. Kita coba buka dulu Yohanes 5 ayat 36 sampai 46. Coba buka dulu. Gitar nggak usah buka, main gitar aja. Nanti gitarnya dibuka lah. Yohanes 5 ayat 36 sampai 46. Nah, gini teman-teman. Bangsa Israel berpikir bahwa hukum Taurat itu bisa menyelamatkan mereka. Oke? Padahal Bapa di sorga memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tahu bahwa kalau bukan aku yang mimpin kamu, kamu gak akan pernah sampai standar tuh. Nih standarnya. Tapi bangsa Israel nyari hukum Taurat supaya selamat. Artinya, back dulu. Kamu gak usah buka ayatnya, ke sini aja. Aduh, klik ininya. Oke. Artinya dia miss hatinya Tuhan, betul nggak? Dia pikir hukum Taurat akan menyelamatkan, tapi ternyata Tuhan ngasih hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan, untuk kasih tahu bahwa kamu nggak akan selamat karena hukumku terlalu sempurna. Nah, ini aja udah beda. Dari mana saya tahu? Ini bukan kata saya, kata Yesus. Dari Yohanes 5. Nah, Yohanes 5 ayat 36 sampai 46. Ini bukan kata saya. Yang salah pengertian mereka. Ini kata Yesus. Nanti kita langsung lompat aja nih, 36 ya, ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis maksudnya. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci
Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Betul nggak? Yesus bilang orang Yahudi mencari kehidupan kekal dari Taurat. Dan dia bilang, kamu gak akan menemukannya. Itu menulis tentang aku, kamu pun gak mau datang tentang aku. Artinya ada hal yang mereka gak ngerti, sekalipun mereka punya Taurat. Sekalipun mereka bangsa pilihan. Ngeri gak? Sekalipun kamu Kristen, hati-hati, ada hal yang kamu gak ngerti. Itu akan dipakai iblis untuk jadi satu celah. Make sense? Karena itu jangan ignorance, belajar teman-teman. Kita lompat ke ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Yesus, bukan saya yang ngomong. Yohanes 5, Yesus mengatakan, Taurat itu tentang aku. Jadi kalau kamu lihat, gini teman-teman, saya coba bahas dari masa lalunya. Bangsa Israel itu kan nunggu Mesias. Betul nggak? Karena sudah dinubuatkan dalam Alkitabnya. Betul? Dalam Tauratnya. Dan Yesus bilang, semua itu tentang aku. Itu bagi dia, Taurat itu adalah firman yang kudus dari Allah. Betul? Artinya kalau itu Taurat yang kudus tentang aku, berarti ketika aku jadi manusia, sentral di dunia ini hukumnya dari aku dong. Karena kan hukum dunia ini ngikutin Taurat sebenarnya. Karena itu Allah yang hidup, betul nggak? Artinya ketika Yesus jadi manusia, semua hukum itu dia senternya. Makanya di luar Kristus kamu nggak bakal bener. Nah, kamu sampai sini? So sentral dari hidup kita adalah Yesus. Perkenalkan bagi dunia ini. Jangan pernah malu, jangan pernah takut teman-teman. Kita mau lihat dari sudut pandang mana Yesus itu Tuhan. Oke, kalau ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, marahin aja. Nah, jemaat Rokway Halim, ada satu hal yang dinubuatkan. Beginilah firman Tuhan ngomong pada Nabi Yeremia. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Kamu lihat gak? Tuhan bilang langsung sama Nabi Yeremia, jangan ada yang bangga dengan bijaksananya, kuat, atau kekayaannya. Tapi orang percaya harus yang dibanggakan adalah mereka kenal dan memahami. Mengenal itu kamu punya pengalaman sama dia. Memahami apa yang dia mau bergerak kemana, kamu nggak salah tafsir apa yang dia gerakin. Kamu benar-benar paham. Petrus ngomong, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu 1 Petrus 1 ayat 16. Kita pikir itu sebagai penghakiman. Itu sebagai bentuk kasih sebenarnya. Kuduslah kamu karena aku kudus. Karena kalau kamu nggak kudus, kita nggak bisa bersama-sama. Dulu kan, kuduslah kamu karena aku kudus. Kamu awas buat dosa. Jadi penghakiman. Nangkep gak? Itu sebuah kerinduan Bapa yang gak mau terpisah lagi sama anak-anaknya. Nanti saya jelasin. Karena itu banyak sekali kita salah mengerti Bible. Akhirnya kita tergembalakan, setengah mati ikut Tuhan. Betul gak? Harus ini, harus itu. Padahal ikut Tuhan tuh relationship, enjoy banget. Seperti suami mengasihi istri, Kristus mengasihi jemaat. Enjoy kan? Betul gak? Nah, kalau kita lihat bahwa mengenali dan memahami Kristus, itu yang harus kita banggakan. Ada sebuah hal yang kita harus tahu, artinya Yesus adalah perwakilan yang gak kelihatan jadi kelihatan. Sorga, perwakilan sorga yang turun ke bumi, betul? Artinya semua yang dikatakan, dia kasih tahu tentang apa yang kita nggak bisa lihat. Ayat tadi Yohanes 5, bahkan kamu pun nggak tahu, kamu nggak pernah lihat rupa dia, betul? Saya akan bahas tentang, saya akan bahas kenapa kita perlu percaya Yesus. Karena ada satu kata Yunani yang berbeda, yang nggak bisa dipakai kita, dan hanya bisa dipakai Yesus.
Wow, siap? Ya, ada satu bahasa Yunani yang benar-benar cuma Yesus yang pernah lihat Bapa. Kita nggak pernah. Ya. Nah, gini teman-teman. Ada satu pengajaran di luar negeri yang salah adalah teologi egosentris. Dikatakan gini, dunia ini tidak ada artinya jika tidak ada manusia. Wow, keren ya, betapa berharganya dong manusia. Tapi memang betul, ada satu sisi, dunia ini diciptakan untuk dikelola manusia, betul? Teologi ini kelihatannya betul, tapi pusatnya jadi manusia, bukan Allah lagi. Tuhan menciptakan bumi ini dan manusia untuk kesukaannya, dikatakan Mazmur. Jadi sekalipun gak ada manusia, Tuhan akan tetap baik-baik aja kok. Karena dari awalnya dia tetap baik-baik saja dengan kesendiriannya. Make sense? Tuhan akan tetap baik-baik saja sekalipun tidak ada manusia. Dan bumi ini akan tetap dinikmati karena semuanya baik, dikatakan. Betul gak? Tapi Tuhan sangat mencintai manusia. Tapi tetap sentralnya bukan manusia. Amin. Sekalipun kita dicintai sebegitunya, sentralnya tetap Yesus, bukan manusia. Amin. Itu akan membuat kamu, teologi ini akan membawa kamu kepada perilaku yang berbeda, teman-teman. Kalau kamu sentrisnya, kamu berhak marah kalau Tuhan gak cukupin kamu. Tuhan, kau kan yang pilih aku untuk jadi pemimpin. Tuhan kan pilih aku untuk lahir di dunia. Tuhan berjanji kan, kami jangan khawatir, cukupin dong. Gimana Tuhan janjinya gak ditepatin? Kita berhak marah karena sentrisnya kita, betul gak? Tapi kalau sentrisnya Tuhan, kita gak perlu marah. Kita cukup percaya aja. Apapun yang terjadi, kita akan tetap menyembah Dia. Amin? Itu beda kualitasnya. Makanya kalau kamu sempat marah sama Tuhan, perbaiki teologinya. Jangan salahin Tuhan ya. Amin? Ya, oke. Artinya gini, kalau kamu kenal sama Yesus, ada hal-hal yang dikatakan yang hanya yang Dia tahu. Saya kumpulin, search di sabda.org, apa kehendak Bapa? Saya menemukan 3 ini yang di bold. Banyak kehendaknya, tapi yang dia sebut kehendak Bapakku yang tidak dikehendaki Bapakku. Ya, yaitu tentang demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Penggembalaan bukan? Oke? So, di tempat ini jangan pernah buang-buang jemaat. Siapapun yang hadir, sapa, layani. Amin? Ya, tidak ada yang hilang. Bapa mengkehendaki itu. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Artinya Bapa mengkehendaki kehidupan kita kekal. Setuju? Yang terakhir tentang penyembahan, teman-teman. Yohanes 4 ayat 23. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Kamu cari yang literal tuh Yesus ngomong yang di Bapa kehendaki. 3 ini, teman-teman. Tentang jiwa, tentang hidup kekal, tentang penyembahan. Bukankah lengkap kalau kita udah kayak gini? Betul gak? Kita hidup untuk apa sih? Bukankah kita ini hidup untuk membawa kerajaan Allah ke bumi? Itu Injil, hidup kekal. Betul? Kerajaan Allah seumpama benih yang ditabur seperti pohon, nanti burung-burung hinggap. Bukankah itu jiwa-jiwa yang datang kepada hidupanmu? Betul? Dan hidup ini ketika kamu mengabdi pada sebuah kerajaan, kamu harus menyembah rajanya. Bukankah itu kerajaan Allah tentang penyembahan kepada rajanya? Artinya ketika 3 ini ada hati Tuhan dalam hidupmu, kamu mengenal kerajaan Allah. Ya? Nah, Yohanes 8 ayat 54 ayat 55. Jawab Yesus. Kenapa kita perlu percaya Yesus itu sentral? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah, nanti. Tentang siapa kamu berkata ini, koma nanti dulu. Nih, gini. Bapakkulah yang memuliakan aku. Gini, ketika kalau Yesus bilang, aku memuliakan diriku sendiri, itu gak ada artinya. Tapi Bapakkulah yang memuliakan aku. Artinya Allah semesta alam
memberikan sebuah otoritas. Kalau dia ngomong, pendapat kita udah gak berlaku. Kalau Bapa bilang, aku telah menyerahkan semua kuasa kepada Sang Anak, pendapat kita tentang, Yesus itu di bawahnya Bapa, itu gak berlaku. Make sense gak? Nangkap sampai sini? Contoh. Kalau saya anggap Ivana misalnya, kamu saya tabiskan mulai hari ini menggantikan saya sebagai gembala. Oke? Memang PS ya, penyemangat sejati. Misalnya saya bilang, mulai hari ini, Ivana menggantikan saya sebagai gembala. Pendapat jemaat gak penting lagi teman-teman. Tapi dia masih kurang ini, gak sekolah teologi. Itu gak penting, karena saya yang ngangkat. Nangkap sampai sini? Diterima gak terima itu urusan jemaat. Tapi otoritas telah diberikan. Hari ini orang percaya Yesus gak percaya Yesus sebagai sentral, itu terserah orang. Gak mengubah bahwa segala kuasa ada di tangan Yesus. Make sense sampai sini? Terserah kamu mau percaya apa enggak. Enggak ngerugiin dia juga kok. Oke? Nah, tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Nah ini, bangsa Israel pikir mereka kenal dengan Allahnya. Tapi Yesus bilang, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Di bahasa Indonesia kamu akan ada mengenal. Betul? Oke, are you ready? Jadi ada dua kata yang berbeda dalam kata mengenal. Yang pertama adalah oida, dari akar kata eido, yaitu aku mengenal karena aku telah melihat. Ginosko, aku mengenal karena aku punya hubungan. Oke? Apa bedanya ginosko dan oida? Ginosko mengenal secara memiliki pengalaman, oida mengenal secara utuh karena melihat. Dua-duanya baik. Tetapi ternyata kita nggak bisa mengenal Bapa dengan oida karena kita nggak bisa lihat Allah. Tidak seorang pun bisa melihat Allah. Hanya anak Allah yang di pangkuan Bapa yang menyatakan Allah kepadamu. Karena cuma dia yang oida, kita cuma bisa ginosko. Saya kasih contoh ginosko dan oida bedanya apa. Kamu tahu jeruk, buah jeruk? Pernah lihat bentuknya? Oke. Semua tutup mata, bukan contoh ya. Jangan tutup mata. Nanti saya khotbah teman-teman tutup mata lagi. Misalnya saya bilang, semua tutup mata lalu saya kasih minum setiap orang di sini. Dan saya kasih rasa jeruk, oke? Setelah dalam tutup mata teman-teman minum, saya tanya, itu apa? Jeruk. Oke? Tapi ketika teman-teman buka mata, itu adalah sirup. Bukan asli dari jeruk. Itu pemanis buatan, itu rasa buatan. Teman-teman pikir itu jeruk kan ketika diminum, tapi teman-teman gak tahu keutuhannya bahwa itu bukan jeruk. Nah kita itu sama Allah, itu cuma bisa ginosko katanya. Pengalaman sama Tuhan. Tapi keutuhan siapa Allah sebenarnya cuma Yesus yang tahu. Oke? Nah karena itu, karena kita punya pengalaman ginosko, ini seringkali kita menafsirkan banyak hal tentang Allah dari perasaan kita. Karena kita kenal Allah cuma karena pengalaman. Bukan Yesus yang melihat langsung Allah itu seperti apa. Oida itu melihat gini, mengenal secara utuh karena melihat. Ada buah jeruk, kamu kenal ini pasti jeruk. Sekalipun kamu oke, jeruk ya. Kamu mulai cek, kamu buka, dalamnya ternyata bukan jeruk, cuma kulitnya doang. Nah, lalu ternyata setelah kamu periksa lagi, ternyata kulitnya sintetis. Mestinya kulit jeruk ada kandungan bla 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 bla. Nah kan sini, kamu tahu secara utuh jeruk itu ada kandungannya apa aja, bentuknya apa. Jadi kalau dipalsukan, kamu tahu mana yang palsu. Kamu benar-benar tahu utuh jeruk itu begitu. Yesus melihat Allah Bapa sebegitunya. Dia nggak bisa ditipu lagi, Bapa itu seperti apa. Makanya dia bilang, kalian tuh nggak kenal. Pakai kenalnya kata ginosko, kamu itu tidak mengenal. Artinya gini, kamu itu tidak pernah ngalamin Bapa.
apalagi lihat Bapa. Nah, gitu loh. Tetapi aku melihat Dia, kenal. Dan jika aku berkata, ini pakai oida semua, aku tidak pernah melihat Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku telah melihat Dia secara utuh dengan mata kepalaku sendiri, dan aku menuruti firman-Nya. Jadi gak mungkin salah. Nangkap sampai sini? Artinya semua perkataan Yesus di bumi ini pasti terjadi. Karena Dia satu-satunya pribadi yang bisa menjelaskan sorga sebegitu detailnya. Karena cuma Dia yang tahu detailnya sorga. Kalau kamu kecewa sama Yesus, makanya saya bilang, perbarui teologimu. Keputusan kita yang salah. Yesus gak bisa salah. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi kita tuh gak tahu lah Bapa itu sebesar apa, kita gak tahu. Tapi Yesus, dibilang gini, kepenuhan Allah ada dalam Yesus Kristus. Jadi kita aja gak tahu seberapa besar Bapa. Yang kita nggak tahu seberapa besar Bapa, itu ada semua di Yesus Kristus. Nah, kamu pikir seberapa besar Yesus Kristus? Makanya Dia sanggup bangkit dari kematian. Makanya Dia sanggup menanggung dosa dunia. Makanya Dia sanggup menuai pujian dari seluruh makhluk. Kamu pikir dipuji itu enak? Kalau semua orang ini muji satu orang, mati kamu dengan pujian. Kamu pikir gampang handle pujian? Saya pernah mengalami itu perenungan di kosan saya di Jakarta. Tuhan, kenapa saya harus menyembah kamu? Sebesar itukah kamu? Lalu Tuhan balikin. Emang kamu kalau seluruh dunia ini nyembah kamu kuat? Ya juga ya. Nangkep sampai sini? Makanya orang-orang yang gila pujian, kasih aja makang puji aja kalau kata orang Manado. Makang puji Jo. Kasih terus. Loyo sendiri. Betul gak? Muak kamu terima pujian. Sampai kamu gak bisa menghargai. Kalau Amsal bilang terlalu banyak puji itu madu juga dibuang-buang kalau kenyang. Betul gak? Kamu terlalu dipuji juga muak lama-lama kamu dipuji. Terlalu manis, betul gak? Dan Yesus sanggup menerima semua penyembahan dan pujian dari sorga maupun di bumi. Karena Dia begitu hebatnya. Amin. So, kamu bisa lihat kan di sini betapa besarnya Bapa. Yesus tuh lihat seberapa besar itu. Aku tahu seberapa besar Bapa. Nah, ini. Dan Dia bilang, banyak hal yang aku gak bisa ngomong sama kamu sampai hari ini. Tapi apabila roh kebenaran turun atas kamu, Dia akan mengajarkan kepadamu setiap apa yang aku katakan. Artinya kamu butuh Roh Kudus untuk mengerti seberapa besar Bapa yang ada dalam Yesus Kristus. Bukankah itu Trinity? Amin. So Trinity masuk akal gak? Masuk akal. Kalau bilang gak masuk akal Trinity, gak masuk akalnya Dia, bukan gak masuk akal kita, sorry aja. Ya, biarlah yang mendengar bertobat. Oke, so hari ini saya ingin menyadarkan teman-teman bahwa ini penting tiga ini bagi Tuhan. Karena Yesus yang punya kepenuhan Allah, pengenalan kepenuhan Sang Bapa, ngomong tentang kehendak Bapa yang besar itu. Yaitu tentang jiwa, tentang hidup dan hidup yang kekal dan penyembahan. Oke, the heart of founder ini yang kita bangun dari awal. Dan hari ini puji Tuhan berbuah banyak. Soal jiwa, saya mendirikan His Calling Community 2016. Nanti 11 Oktober ini pas 10 tahun nanti saya melayani Tuhan. Haleluya. Jadi pemimpin gembala ya. 10 tahun. Baru 10 tahun. His Calling Community itu HE-nya itu Healing and Equipping. Kita fokus di situ. Kalau teman-teman sadar, banyak dalam pengembalaan ini yang menyembuhkan teologi. Ya, mungkin gak bisa disaksikan satu-satu. Dari pengenalan teologi Tuhan yang fear-based jadi grace. Yang menekankan ini wajib, itu wajib, kalau gak kena kutuk.
Itu semua tidak berlaku di angkatan kita. Kalian benar-benar memberi karena kemerdekaan, karena sukarela, betul? Tidak ada paksaan apapun, menyembah Tuhan karena pengenalan, bukan karena disuruh WL. Bukankah enak seperti itu? Betul? Nah, kita berpikir itu. Lalu kita punya moto adalah no more fatherless generation. Karena gini teman-teman, the heart of founder. Kamu perhatikan, setiap angkatan berikutnya yang tidak mengenal siapa foundernya, semuanya akan tutup. Semuanya akan berakhir. Contoh, ketika Yusuf berjasa bagi Mesir, dan Mesir tidak kenal lagi Yusuf, bangsanya ditindas. Artinya setiap orang yang tidak kenal the heart of founder akan mengalami deviasi. Betul? Pelayanan ini akan terus berlangsung karena saya mengerti hatinya Pak Arifin. Saya mengerti apa yang Pak Arifin sukai. Pak Arifin gak sukain barang-barang mewah karena dia bisa beli sendiri. Yang dia suka adalah kita membuka sebuah cabang pengembalaan. Dan saya memberikan Rokoe Halim bagi Bapak Arifin. Ya buat lewat Pak Roni ya. Lewat Pak Roni ke Pak Arifin. Kalau kamu ngerti the heart of founder, kamu akan terus meneruskan itu. Amin? Ya. Dan kita melayani jiwa-jiwa ini no proposal. Amin. Kita nggak pernah ngedarin proposal untuk kebutuhan gereja ini. Kita ngobrol, ternyata proposal ini menyakiti banyak orang-orang yang punya uang, teman-teman. Ya, saya udah tahu lah orang-orangnya. Ya, yang mengalami katakan. Kita nggak pernah ada paksaan, kita nggak pernah ada proposal. Kalau janji iman nggak apa-apa karena itu alkitabiah. Tapi di minggu 4 nanti saya kasih bocoran kenapa kita nggak pernah kasih proposal. Hiduplah dengan apa yang ada, cukupkanlah dirimu kata Paulus. Ya kalau dengan pemberiannya segitu ya udah kita layani dengan segitu aja, nggak usah banyak gaya. Benar nggak? Ya. Orientasi pergerakan kita adalah jiwa. Apapun yang kita buat, kita buang duit banyak dan lain-lain, rugi kalau nggak dapat jiwa. Tekankan itu, amin. Ya kita bikin misalnya kunjungan kemana, kita bikin KKR, kalau nggak dapat jiwa, rugi, nggak mau saya buang-buang duit. Oke? So kita investasi ke jiwa. Sepakat? Sepakat ya? Ayo fokus ke jiwa. Nah hidup kekal, apa yang kita bagikan? Baptis, Injil, Kerajaan Allah, simple, betul nggak? Beritakan Injil kepada semua makhluk. Siap? Rokoe Halim? Ya. Target kita 70 jiwa. Tapi jangan narik-narikin gereja orang ya. Itu banyak kasus sekarang di Instagram. Bikin-bikin. Udah lah gak mau ngegosip lah. Nanti kalau dipancing keluar semua informasi ini ya. Spill dong gitu ya. Memang dasar doyan juga ya. Itu lagi viral teman-teman, itu lagi viral ya, lagi viral di Instagram tentang ngajak-ngajak jemaat orang itu. Nah, lalu yang ketiga penyembahan, kita ada equipping class di 7 kali pertemuan teman-teman, bisa nonton di YouTube GBI Rokoe Halim. Lalu pusatnya bukan kita, nah ini yang harus kita bahas. Seringkali penyembahan pusatnya perasaan kita. Contoh, misalnya sini, Feren, Nana sini, berdiri di sini. Ngadep ke sana. Oke. Jangan di body ya, mental nanti. Iya, misalnya misalnya saya Tuhan, oke? Gini, teman-teman, seringkali kita sebentar ya, tiba-tiba dapat ilham ya, bentar. Oh, duduk lagi nih. Enggak usah berdiri aja, bentar. Kan Yesus pernah ngomong, Sabat itu bukan manusia untuk Tuhan, tapi Tuhan untuk manusia. Kita pikir hari Minggu ini kita hari Sabat yang Tuhan buat manusia, betul? Itu salah konteks teman-teman. Itu adalah pengenalan Israel tentang hari Sabat, hari Sabtu, Yom Sabat. Itu bahwa Sabat itu mereka nggak boleh ngelakuin apa-apa. Dan dia bilang Yesus menyembuhkan di hari Sabat
Kok lu nyembuhin hari Sabat? Nah, tangkap gak? Mereka itu fokus pada harinya. Yesus bilang bukan hari, itu momen. Nah, kita ibadah hari Minggu itu bukan Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Apa? Ini tuh hari kebangkitan Yesus hari Minggu itu. Minggu itu hari pertama, bukan Sabat. Yesus menggenapi Sabat. Sabat itu kan artinya rest. Jesus is our resting place. Bukan karena hari, tapi itu momen ketika kamu bersama Yesus, dialah resting place-mu. Itulah Tuhan, hari Sabat itu Tuhan bagi manusia. Makanya ketika Yesus ada dalam kita, kita bisa resting kapanpun. Mau hari Selasa, mau hari Rabu. Minggu ini celebration atas kebangkitan, kemenangan atas dosa. Jadi pusatnya siapa? Yesus. Bukanlah Sabat bagi manusia, itu sudah tercurah Sabat bagi manusia itu. Make sense sampai sini? So kalau kamu masuk dari pintu itu, jangan dari pintu ini, karena dikunci. Kalau kamu masuk dari pintu itu, mulai bawa. Aku kesini untuk celebration, menyembah. Bukan tentang aku. Nanti di dalam penyembahan itu Tuhan memberikan kemurahannya. Kamu sembuh, kamu dilawat Tuhan, itu bonus. Yang paling penting Tuhan disukakan. Amin. Ya, nah contoh ini lagi present worship nih. Ini tadi teologi egosentris. Ini lagi nyembah. Oke, woi ini saya Tuhan misalnya. Wah mantep nih Rock Halim nyembahnya, bla 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 bla. Tapi setelah itu ini ribut. Tadi nggak enak ya, mestinya gini, atmosfernya gini. Lalu saya bingung kan, loh kok jadi dia orang yang penikmatnya? Mestinya kan penikmatnya siapa? Tuhan. Nah, ini nyanyi, satu tim bergandengan tangan. Bergandengan tangan, oke ya. Nah ini gandengan tangan, goalnya saya yang nikmatin. Wah kesatuan hati anak-anakku. Nangkep sampai sini? Yang mesti nikmatin siapa? Bukan dua orang ini. Karena perasaanmu gak valid. Karena kita cuma ginosko. Yesus oida. Amin. Dia yang tahu atmosfernya sebenarnya kayak apa sih. Bagian kita nyembah aja. Nanti ketika dia disukakan, dia di atas puji-pujian, pasti kita juga dilawat kok. Amin. Thank you, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jelas sampai sini? So, ayo, jangan rubah fokus penyembahan kita menjadi egosentris. Anda bukan penikmat atmosfer, Anda pembawa atmosfer. Amin. Kalau atmosfer di tempat ini nggak enak, dengan Anda nyembah jadi enak. Bukan karena nggak enak nih, nggak enak nyembahnya. Justru Anda adalah terang dunia, di mana ada kegelapan justru jadi terang karena ada kamu. Amin. Jadi ketika kamu nyembah, kamu yang merubahkan atmosfer, bukan kamu penikmat atmosfer. Amin. Kamu akan lihat kota ini akan diberkati lewat kehadiran teman-teman. Karena ada orang-orang yang tahu siapa identitasnya. It's not about us. It's all about Him. Amin. Oke. Hal utama di ibadah, menyembah Tuhan. Kalau suatu saat kita dilawat Tuhan abis-abisan dan kita menyembah 2 jam, nggak ada khotbah nggak apa-apa. Nah, saya ngomong di sini, mungkin orang teman, kok gitu, lebih berharga firman. Tuhan bisa ngomong dalam hadiratnya jauh lebih detail daripada apa yang saya khotbah. Percayalah, teman-teman dilawat Tuhan, dilayani Tuhan, itu sangat berharga. Khotbah 15 menit, 20 menit, bukan artinya saya nggak persiapan, ini saya persiapan banget ini. Nggak mungkin saya nggak persiapan khotbah begini. Tapi ada yang lebih penting, setiap orang memahami, mengenali. Apa yang saya ajarkan, goalnya apa sih? Teman-teman jadi penyembah. Kalau teman-teman nggak pernah punya pengalaman firman Tuhan, nyembah lagu center tadi bingung, nggak ngerti. Ya kan? My whole life, apa? Oh ketinggian ya nadanya ya. Honor of your name. Nah, ketika kita nggak punya pengalaman sama Tuhan, nyanyinya pun susah, betul nggak? Karena itu teaching ini mengajarkan teman-teman supaya mendapat revelation tentang Tuhan. Goalnya teman-teman mengembalikan semua penyembahan bagi Tuhan. Lagu itu cuma ekspresi, lagu nggak ngerubah atmosfer teman-teman. Ya, mau lagu Indonesia, Arab, cek, ya nggak apa-apa.
Karena it's all about him. Kalau dia lagi mau Arab gimana? Ayo, Arab ya hari ini. Nggak bisa Tuhan, pokoknya Arab. Nah gitu, pening pala kita. Bener nggak? Makanya para musisi upgrade skillnya ya. Pas dia mau dangdut gimana? Ayo, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Nah ayo gimana coba? Kalau pas dia mau dangdut, selesai kita. Enggak, British Tuhan, enggak zaman dangdut, buy. Ini kan yang sering terjadi pada kalangan musisi, karena saya musisi juga. Nangkap sampai sini? Tergantung Tuhan mau apa. Amin. Jadi kita nggak ribut satu dengan yang lainnya. Pekerjaan adalah penyembahan. Nah ini banyak orang yang memisahkan Yesus tokoh agama sama tokoh sentral. Kalau tokoh sentral diteluk, tokoh listrik gitu ya. Kalau beloknya agak patah ya, ya oke. Kalau Yesus tokoh sentral, artinya pekerjaanmu itu penyembahanmu juga. Karena Yesus bertahta, amin? Ya, semua apapun yang kita punya, itu semua penyembahan bagi Yesus. Ya jangan dipisah, oke? Jadi kalau teman-teman mau melayani, mau nyembah Tuhan, teman-teman semua penyembah. Yang duduk-duduk ini bisa jadi teman-teman bawa korban lebih besar daripada yang melayani loh. Ayo, pernah nggak teman-teman kepikir? Pernah ya. Jadi yang duduk-duduk ini jangan sepele. Teman-teman bisa bawa dupa yang lebih harum daripada yang pelayanan. Karena itu soal hati. Amin. Ya jadi apapun, kalau kemarin teman-teman habis nolak korupsi, bawa hari Minggu, Tuhan thank you, Tuhan meluputkan aku dari korupsi. Itu penyembahanmu. Amin. Gak usah nyanyi, gak usah apalah, gak usah lah. Ya, gak usah apalah gitu, apanya itu, gak ada apanya. Ya. Gak usah bertele-tele karena it's all about him. Oke? God bless you teman-teman ya. Oke. Subscribe kalau mau khotbah ini, Ignale Filiando dan GBR Rokoy Halim. Ya. Ini konten-konten kita. Nah, di gereja yang sehat saya akan bahas di minggu keempat. Nah, saya udah siapin teman-teman. Ya, ini tema kita. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Serta yang gemu-gemu dan kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oh, rasbah. Nah, kalau hadirat Tuhan enak tuh sukacita ibadahnya teman-teman ya. Enggak jagung gitu ya. Teman-teman tahu lah yang well kalau udah turun jagung gitu. Artinya nggak bisa nikmatin penyembahannya ya. Yeskiel 34 ayat 3 nih. Ini berbedanya, ini Tuhan, ini gembala-gembala Israel. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Kamu pikir kekejaman itu abuse cuma fisik? Kamu abuse dengan doktrin, orang rasa bersalah kalau nggak memberi. Hati-hati. Nangkap sampai sini? Abuse itu bisa verbal abuse teman-teman. Gak harus saya pukul dombanya. Kamu takut-takutin terus dengan ayat-ayat sorga. Selesai. Dia bisa depresi, ikut Tuhan gak suka cita. Betul gak? So, kita bukan pengembalaan yang seperti ini. Kita mau ikut seperti Yesus. Yang hilang, cari. Nah, yang mau kerja, silakan Lia. Lia mau kerja ya. Nah, kok, nih, saya kasih contoh ya, Itu bisa jadi masalah kalau doktrin yang lama. Kamu tidak mendahulukan Tuhan. Nah, nangkap gak sampai sini? Nah, kamu tidak mendahulukan Tuhan. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Itu Sabat. Nah, itu aja udah salah tafsirnya.
mestinya kamu mendahulukan Tuhan sampai selesai. Karena kamu belum memberikan persembahan. Taunya golnya itu teman-teman. Taunya golnya itu. Oke, stand up komedi hari ini ya. Iya kan? Tapi kan kalau ini enggak. Kamu bekerja, pergilah. Di ladang kamu jadi berkat. Amin? Ya. Nah itu yang saya contohin. Kalau saya bawa kekerasan dan kekejaman, itu Lia bisa jalan mundur lagi. Dan merasa bersalah. Akhirnya kerjanya berantakan karena moodnya gak enak. Akhirnya gereja gak jadi berkat. Anggap sampai sini? So itu bukan kita. Kita bawa yang kuat, yang hilang kita cari, yang tersesat kita bawa pulang. Tersesat secara doktrin. Serta yang gemuk dan kuat, kuawasi, jangan disembeli terus. Nah ini kamu baca nih. Kamu buat makan, yang gemuk kamu, yang gemuk angkat tangan. Tenang saja, akan kuawasi kalian. Ya, gak kusembeli kok. Ya. Jangan, yang gemuk dan kuat diawasi. Jangan disembeli. Diawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana harusnya. Kita butuh anugerah Tuhan, amin. Siapa yang percaya kita butuh anugerah Tuhan? Para gembala-gembala Komsel, kita butuh anugerah Tuhan. Kalau enggak kita mengembalakan dengan maunya kita. Kita enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke.